Hidup itu adalah bukan apa-apa yang kita kehendaki, tetapi hidup itu adalah apa-apa yang Allah kehendaki. Dan memang pada kenyataannya, yang saya lihat selama puluhan tahun memegang majelis ini, semua orang yang berambisi itu mati di tengah jalan, baik mati jiwanya maupun mati raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhukum tu'atini mahabbatakum la mu'ajjal ila Allah la mu'abbudu lana maqsud amal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedayahan semua, mudah-mudahan Allah merahmati, meridai, sehingga kita dalam keberkahan baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, guru besar kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta kita yang ada di sini, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam Maulid ya, malam 12 pas keren. Alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa bersikaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertasbih, bisa bertakdis ya. Ya semoga bisa bertakdis, mudah-mudahan bisa bertakdis. Bukan hanya bisa bertasbih, mudah-mudahan bisa bertakdis. Seiring waktu berjalan, tanpa terasa tidak pernah berhenti dunia berputar. Usia bertambah, kontrak hidup mengurangi, sementara dosa selalu bertambah. Atau mungkin mengurangi. Itu kita sendiri yang menghisap. Ya malik hasibah, mungkin suatu ketika Anda yang bisa menghisap diri Anda sendiri. Ya setidaknya kita masih ditarik ke majelis, masih bisa ibadah. Itu sebuah rahmat yang besar. Sebuah rahmat yang besar. Karena masih banyak orang yang berkeliaran, yang tidak pernah memikirkan ibadah, yang tidak pernah memikirkan dosa, yang tidak pernah memikirkan kematian, yang ada hanya mengejar ambisi, mengejar keinginan, mengejar kehendak diri. Padahal semua dibatasi oleh kehendak Tuhan. Ya seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Auti dalam Al-Hikam. Ya saya sering ulang-ulang. Hidup itu adalah bukan apa-apa yang kita kehendaki, tetapi hidup itu adalah apa-apa yang Allah kehendaki. Dan memang pada kenyataannya, yang saya lihat selama puluhan tahun memegang majelis ini, semua orang yang berambisi itu mati di tengah jalan, baik mati jiwanya maupun mati raganya. Semua yang berambisi itu pasti mati di jalan, baik mati hidup atau kehidupannya. Itu semua karena ambisi. Dan itu harus diteliti kenapa. Dan disinggung lagi oleh Syekh Atayullah bahwa ketidakacuhanmu terhadap rezeki tidak akan membuat lambat datangnya rezeki. Gitu. Dan ketergesa-gesaanmu terhadap rezeki tidak membuat cepat datangnya rezeki. Nah, itu jelas. Kita Al-Hikam itu yang sangat populer dipakai oleh semua ulama jumhur ya di seluruh dunia. Makanya hampir di dia pondok ada ya, cuman ya harus betul-betul paham. Nah itu, jadi sering manusia out of the track,
Dia hidupnya hanya mengandalkan perasaannya, hanya mengandalkan nafsunya, hanya mengandalkan keinginannya. Dan di situ bakal akan melukai diri sendiri, akan tersakiti oleh diri sendiri. Jadi setiap manusia itu selalu berlomba-lomba antara kehendak Tuhan dan kehendak diri. Ketika kehendak diri semakin tinggi, maka semakin sakit hati kita. Korban perasaan, korban cita-cita, korban angan-angan. Allah berkehendak B, kita mencari A. A-nya ya sakit hati. Maka yang pantas kita lakukan tuh ya man arafa nafsahu faqad arafa. Kita kenali diri kita siapa. Istilah bahasa pelayaran mah kita ada baringan, dibaring kita tuh siapa, ada namanya baringan atau mapping lah gitu, life mapping lah, pemetaan hidup. Jadi seseorang kalau mengejar ambisi yang bukan hak dan bukan waktunya, itu namanya hubung dunia. Kalau seseorang mengejar apa yang Allah kehendaki, itu sudah masuk jihad. Mengejar tetapi apa-apa yang Allah kehendaki. Tuh kamu memang posisinya harus menjadi seorang ulama, lalu dia mondok dengan betul-betul, dengan tulus ikhlas karena Allah, dikejar haknya, itu sudah jihad masuknya. Tapi kalau mengejar bukan haknya, itu namanya hubbu dunya. Dan hidupnya ya akan menderita dan tidak akan bakal sampai. Hanya di sini Allah menciptakan makhluk itu untuk saling menguji. Ibarat Jainuddin MZ dulu sering saya mendengar, melihat rumput rumah orang lain mah seperti hijau, kata beliau. Seperti indah melihat rumput rumah orang lain. Itulah manusia, selalu diuji perasaan. Beda dengan melihat rumput sendiri, perasaan itu tidak bagus gitu. Ya itulah manusia, selalu melihat nikmat orang lain, sehingga benci kepada orang yang lain lama-lama, hasud lama-lama, iri lama-lama. Padahal betapa besar Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Istilah bahasa peribahasa termasuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, terlalu dekat bergaul, terlalu dekat sehingga kita tidak ada etika, tidak merasakan nikmat yang Allah berikan karena Allah batein gitu. Jadi tunggunya jadi kupur, jadi tidak buatnya nikmat sehat kalau sudah diberi sakit baru terasa. Nikmat makan kalau sudah diberi kekurangan kan. Nikmat iman kalau sudah diberi kegersangan. Maka dalam suatu syair yang dirilis oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir dalam Fathur Rasul, bahwa ketika manusia itu dihancurkan hubungannya dengan sesama makhluk, dihancurkan itu dalam arti kecewa oleh makhluk bisa, dihina oleh makhluk bisa. Kan penghancuran Allah dengan makhluk itu macam-macam ya. Karena banyak hutang jadi jauh kan, karena bermasalah jadi jauh, karena perbuatan maksiat. Jadi ketika kita dihancurkan oleh Allah hubungan kita dengan makhluk, entah perbuatan diri kita sendiri, kebodohan kita, kedoliman, keserakan, kesombongan, entah memang Allah menguji. Ketika kita dijauhkan dari hubungan dengan makhluk, lalu kita lebih dekat kepada Allah, berpaling, meramaikan hubungan dengan Allah, mengakrabkan hubungan dengan Allah, itu sungguhnya Allah sudah memilih, sungguhnya Allah sudah menunjuk. Janganlah kecewa terhadap pilihan Allah. Siapa yang meramaikan hubungan dengan Allah dan sabar atas pilihan Allah, maka akan merasakan keajaiban-keajaiban dari kasih sayang Allah. Itu syairnya. Maka pantas orang tasawuf atau para biksu atau para biksu atau para penganut Buddha selalu
menjauhkan dari keramaian, selalu banyak menyendiri, dan indah lebih menyendiri malah. Yang saya alami ya, hidup lebih indah menyendiri daripada banyak ngomong gak jelas. Hanya menimbulkan kebencian ngerumpi itu. Melihat orang lain tuh hanya membuat kedengkian. Banyak bergaul hanya membuat banyak kecemburuan sosial. Hanya mengotori hati. Mending kita bisa bawa diri, malah kita bunuh diri. Orang lain mau ketawa, kita menangis. Menangis karena kebodohan, kedengkian diri. Pada orang yang didengki mah cuek-cuek aja kan. Maka ketika kita memilih hubungan kita dengan Allah lebih dekat, lebih ramai dibanding hubungan dengan manusia, putus karena kebencian, putus karena dihina, putus karena sebagai macam Allah memutuskan kita hubungan dengan manusia kan banyak sekarang ya. Bisa kasus pribadi, kasus apapun, atau difitnah, atau apapun. Intinya ketika Allah menjauhkan kita hubungan dari manusia dan lebih dekat kepada Allah, sesungguhnya engkau sudah dipilih oleh Allah. Janganlah kecewa terhadap pilihan Allah. Ketika hubunganmu dengan manusia dihancurkan, itulah pilihan Allah. Dan ketika engkau memilih ramai dekat dengan Allah, itulah Anda sudah menjadi seorang pilihan. Jangan kecewa, jangan sakit hati atas pilihan Allah. Kalau engkau menikmati, maka akan merasakan keajaiban dari kasih sayang Allah. Nikmati hubungan dekat, ramaikan hubungan dengan Allah. Ini salah satu contoh kecil, ini kan meramaikan hubungan dengan Allah. Orang lain mau ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi kan, itu berarti Anda sudah terpilih. Maka pantas kata para imam, para ahli ibadah, hanya orang yang dirahmati bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Hanya orang yang dipanggil oleh Allah yang bisa duduk manis, bersenda, gurau dengan Allah, bercanda dengan Allah, merasakan cinta kasih dengan Allah. Termasuk Anda seorang yang pilih. Nah ini. Tetapi kalau hati Anda lebih ramai dengan manusia hubungannya, lebih meramaikan ngerumpi yang nggak jelas, mempertontonkan kejelekan orang dengan yang nggak jelas, membenci orang dengan yang nggak jelas, itu menunjukkan Anda lagi ditarik ke dalam murkanya Allah. Setidaknya amal Anda pindah kepada orang itu, setidaknya. Maka tong ngarumpi bisa pindah amal Anda. Heman sedekah, heman zikir Anda. Aset Anda akan berpindah seperdetik ketika membicarakan orang lain. Nah itu. Kita berbicara dewasa. Usia kita di sini udah pada dewasa, harus sudah eling. Apalagi usia sudah 40 tahun. Kalau 40 tahun tidak berubah, maka akan tidak berubah selamanya. Makanya rata murid saya yang sudah tua begitu susah. Kalau tidak hidayah dirobahnya susah. Gimana gua makan gua, hidup gua, tinggal nunggu. Makanya beruntung usia 40 sudah berubah. Secara ilmu psikologi juga sama. Kalau 40 tahun belum berubah, maka tidak akan bisa berubah selamanya. Tinggal menunggu mati. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, Kanjeng Syekh Abdul Qadir, siapa yang diputuskan hubungannya dengan sesama makhluk atau manusia, lalu lebih memilih ramai hubungan dengan Allah lebih dekat, itulah dan engkau sudah terpilih. Jangan merasa sakit hati dan kecewa atas pilihan Allah. Kan boleh jadi putusnya dengan manusia mungkin banyak utang, barangkali dihina, ya kan? Barangkali bangkrut, barangkali wirang, nyumput. Benar nggak Pak Umar? Barangkali banyak celah hidupnya dengan kebodohannya barangkali. Banyak kan diputuskan oleh Allah itu kan. Atau saking mulianya difitnah seperti Nabi. Iya kan? Nah Anda diputuskan oleh Allah itu karena bodohnya atau karena mulianya? Tanya aja diri Anda sendiri kan. Tapi setidaknya ketika Anda diputuskan dengan manusia lebih dekat kepada Allah, itu sudah termasuk golongan pilihan. Walaupun latar belakang diputuskannya Anda celak barangkali karena kegoblokan Anda, lalu dijauhkan dari makhluk, dibenci oleh semua orang, dihina oleh semua orang, dicibir karena kegoblokan Anda barangkali. Tetapi kalau Anda lari menghampiri Allah, meramaikan hubungan Allah, itu berarti Anda sudah terpilih oleh Allah. Selama larinya meramaikan hubungan dengan
Lima dibenci ku jelema ramena mencatog ya. Dibenci ku jelema larena nyo HP berang penting. Udang sare, udang moroh, udang modal. Lari lubang masuk ke lubang. Dan Rasul pun dulu kelihatan dari sejak sebelum jadi nabi pun beliau selalu ke Gua Hiro. Dengan hiruk pikuk, dengan kebodohan waktu itu, beliau langsung sering ujrah ke Gua Hiro, menenangkan diri, mencari Tuhan. Orang-orang dulu juga begitu hebat. Ada zikirnya para wali itu di laut, ada zikirnya di gunung kan, di lembah kan. Ternyata para biksu juga kan, para penganut Buddha kan di puncak gunung tertinggi kan. Ya itulah tadi katakan syair Kanjeng Syekh Abdul Qadir dalam Fathur Rasul. Jadi siapapun ketika lebih dekat meramaikan hubungan dengan Allah, lalu jauh dari hubungan dengan manusia, itu menunjukkan manusia pilihan. Manusia lagi dirahmati, manusia lagi dibina, manusia lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jare gampangnya lagi suluk. Ya tadi dari awal saya pembukaan, ketaacuhanmu terhadap rezeki tidak membuat lambat datangnya. Ketergesa-gesaanmu terhadap rezeki tidak akan membuat cepat datangnya. Ya santai aja, kalau udah waktunya kaya sih kaya, walaupun wiri di rumah aja juga. Nah itu. Montang-manting, isan waktu memuat. Justru itu dengan kita dekat dengan Allah, meramaikan hubungan Allah, namanya kita mengambil jalan pintas, alias jalur alam al-malakut, dekat kepada pemilik takdir dan kebijaksanaan. Itu proses yang paling cepat. Makanya di ilmu ahli ibadah, ilmu tauhid di seluruh dunia ada rutinan, mingguan, kan, bulanan, tiap hari berjamaah, tiap malam zikir. Di Tasik pun sama, zikirnya kayak gini kalau tiap habis sholat 5 waktu jamaahnya. Kayak gini. Tujuannya untuk mencapai jalur langit. Dipimpin oleh yang memang bisa dipercaya. Gitu. Anda bisa duduk di majelis, bisa tidur di majelis, bisa hidup di majelis, berarti Anda sudah Allah pilih untuk lebih berkah hidup. Itu aja harus dinikmati gitu. Harus dinikmati, disyukuri dulu gitu. Jangan terlalu berlebihan yang itu hayang itu. Anda di situ aja sudah terdaftar orang beruntung itu duduk di majelis. Sudah terdaftar antrian orang beruntung. Boleh jadi fisik kita ramai dengan hamba, ramai dengan sama manusia, tetapi hati saya lebih ramai dengan Allah dan Nabi. Ya, begitu Pak Kamal ya. Hati saya ramai dengan Allah dan Nabi. Dan siapa yang meramaikan hatinya Allah dan Nabi, di situ akan dapat mujizat, karomah, berkah-berkah dari kedekatan. Nah itu. Meramaikan majelis hati. Maka disebut qalbu muminin arasul. Ketika ramai hati kita, maka dekat dengan istananya Allah. Apa yang tidak bisa Allah berikan ketika sudah nyampe ke istana Allah, ia mati balik. Jadi ongkoi badan kita di majelis, hati kita ramai hubungan dengan sesama makhluk. Itu namanya syirik qalbi. Dan sungguhnya Allah Maha Penyembuh. Nah, itu Anda sudah menistakan Allah. Hati-hati. Saya pernah ngomong dengan profesor waktu dulu seminar Duin tentang ilmu tasawuf modern. Saya tahu Prof, orang masuk masjid diterima atau tidak sholat, saya tahu. Saya bisa nilai semua. Pada dasarnya mereka tidak masuk ke masjid, hanya badannya saja, hatinya sih kemana-mana. Itu hanya penista. Penista. Atau disebutnya munafik. Gitu kan?
mulut berbicara A, hati berbicara B. Itulah namanya munafik. Anda sudah berbuat fasik di hadapan Allah. Itu ibadah menghadap kiblat, hati mah mungkir. Kan itu. Lain di bibir, lain di hati. Coba sekali-kali kafah gitu, totalitas kepada Allah. Wa fawidu amri ilallah, totalitas kita hilangkan wa mayyahya wa mutilillah, udah total, tidak ada siapapun, hanya Allah. Itu akan mempercepat segalanya. Itu mah tidak totalitas. Gitu. Terkadang wirid hanya sebuah keinginan, karena sedekah hanya sebuah keinginan. Lah, ibadah wirid sedekah, guru mah mursyid hanya media saja kan. Jangan melihat guru atau mursyid kan. Silakan kepada Allah, Anda transaksi kepada Allah kan. Transaksi kepada Allah, guru mah hanya pewasil, hanya media kan. Jangan percaya ke saya gitu. Iya kan? Nah itu, jangan salah ini. Ya, makanya orang-orang pilihan mah ya sedikit lah. Bisa zikir malam berjamaah. Udah, jangan ragu, jangan bimbang, istiqomah. Jangan kita frustasi dengan masalah sedikit. Allah lebih tahu. Apapun keputusan Allah itu terbaik. Saat ini begini, ya itulah terbaik Allah untuk kita. Karena Allah sudah memperhitungkan segalanya. Kita dikasih hanya sekedar makan, padahal zikirnya kuat, ibadahnya kuat. Ya mungkin Allah lebih tahu. Kalau Anda dikasih lebih, pasti lebih celaka. Nah itu, udah Allah perhitungkan. Silakan ada yang ditanyakan.